Ya, di sini ada beberapa pendapat tentang apa sih pengertian dari psikologi sastra itu. Yang pertama dari Endra Suara, dia memandang kalau psikologi sastra itu ada sebuah kajian yang memandang karya sastra sebagai manifestasi dari kreativitas kejiwaan. Kenapa? Karena perspektif ini menekankan kalau sebuah karya lahir karena adanya niat, eee, pengalaman batin mendalam, penulis. Proses ini tidak terjadi satu arah, melainkan mengajak pembaca untuk menanggapi, karya tersebut dengan lensa batinnya masing-masing. Terus ada perspektif dari Menderov, dia memandang kalau psikologi sastra didefinisikan sebagai hubungan indisipliner antara psikologi dan sastra. Fokus utama kajian ini untuk mempelajari gimana potret jiwa manusia kalau dituangkan dalam karya sastra itu sendiri. Uh, lagi, pendekatan ini meyakinkan bahwa pengalaman pribadi seorang penulis sangat mempengaruhi pada hasil, isi, dan nuansa karya tersebut. Menurut Werek dan Warren, dia membagi studi psikologi sastra menjadi 3, yaitu psikologi pengarang, karya sastra, dan pembaca. Jika kita ingin mendalami aspek-aspek psikologi pengarang, maka pendekatan itu disebut pendekatan ekspresif. Jika kita ingin menggali aspek psikologi dari karya sastra itu sendiri, maka dinamakan pendekatan objektif. Dilanjutkan oleh Jihan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Zaid. Boleh di next slide. Nah, sekarang setelah kita membahas pengertian psikologi sastra, sekarang kita masuk ke sejarah dari psikologi sastra. Nah, sejarah perkembangan psikologi sastra ini cukup banyak ya, sekitar 8, di mana yang di ke-8-nya itu berisi tokoh-tokohnya gitu. Nah, yang pertama yaitu dari akar kuno atau dari sejak zaman Yunani kuno. Nah, dari sejak zaman Yunani kuno itu udah muncul nih perhatian yang besar terhadap kehebatan terhadap para pemikir dan para pujangga atau sastrawan besar. Nah, para para sastrawan ini dan para pemikir itu mereka dianggap sebagai sosok yang luar biasa, baik dalam berbicara maupun bertindak, seolah-olah tuh mereka berada di luar kesadarannya sendiri. Nah, banyak juga kemudian yang menafsirkan bahwa keadaan para pujangga tersebut berada di antara kondisi neurotik dan psikosis. Nah, tokoh pertama yang memperkenalkan dasar pendekatan psikologi dalam sastra itu adalah Aristoteles, yang dimana dia menggunakan istilah kartasis dalam karyanya yaitu Poetika untuk menggambarkan luapan emosi pengarang yang tersalurkan melalui karya. Nah, fenomena psikis ini tuh kemudian menjadi dasar bagi penelitian psikologi dalam sastra. Nah, yang kedua ada abad ketiga sampai ke-16. Nah, pada abad ini itu ada tokoh yang bernama Dionysius Cassius Longinus. Nah, melalui karyanya itu yang berjudul On the Sublime yang dimana dia tuh menyinggung konsep-konsep psikologi pengarang. Nah, lalu si Longinus ini dia berpendapat bahwa karya sastra itu dapat membangkitkan emosi pembaca atau pendengarnya, yang dimana pandangan pandangan dia ini dikuatkan lagi oleh Philip Sidney. Yang dimana juga ditegaskan dalam karyanya Sidney ini bahwa karya sastra, terutama puisi, mampu membangkitkan emosi dan memberikan kepuasan batin bagi para pembacanya. Dan si Sidney ini juga menggambarkan penyair itu seperti pembawa obor agar manusia tidak tersesat dan terjerumus ke dalam kejahatan. Dan juga menekankan bahwa puisi dan penyair itu tidak boleh diremehkan. Lalu yang ketiga ada pada abad ke-18, yaitu ada tokoh yang bernama David Hume, yang dimana dia memiliki karya berjudul Of Tragedy, yang dimana karyanya itu dia meneliti mengapa manusia itu dapat merasakan kesenangan dalam mendengar atau membaca kisah tragedi. Lalu si Hume ini dia tuh meneliti gitu ya, dan dia menelusuri juga kodrat manusia dan berpendapat bahwa ego manusia dan
atau kesadaran diri manusia itu adalah bentuk kepercayaan yang dapat dijelaskan melalui analisis mental manusia. Lalu yang keempat ada abad ke-19 atau abad romantisisme. Nah, di mana di sini ada dua tokoh ya, yaitu Coleridge dan Wordsworth. Nah, si Coleridge ini dia itu memiliki gagasan gitu, di mana gagasan ini tuh di dalam gagasan ini tuh terlihat dasar-dasar kritik psikologi, yang di mana gagasan dasar-dasar kritik psikologi ini tuh mengenai perbedaan antara reason alasan dan understanding pemahaman. Nah, dalam pembahasannya itu si Coleridge ini membahas tentang imajinasi penyair, dan dia tuh menekankan juga bahwa bahasa terbaik manusia lahir dari perenungan hati nurani, yaitu bagian yang paling mendalam dan seringkali tidak disadari oleh manusia biasa, contohnya kayak puisi. Nah, di mana menurut Coleridge ini harus mampu mengungkapkan kebenaran dan menggugah para pembacanya. Lalu ada William Wordsworth, di mana dia juga banyak sekali berbicara tentang kondisi jiwa penyair yang dianggap sebagai sumber kebenaran dalam puisi. Di mana dalam karyanya itu Preface to Lyrical Ballads, nah dia itu menggambarkan penyair sebagai manusia yang berbicara kepada sesamanya, kepada sesama penyair gitu, tapi dengan kepekaan rasa, kegairahan, dan kelembutan jiwa yang lebih besar. Nah, penyair menurut si Wordsworth ini yaitu memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kodrat manusia serta kepekaan jiwa yang lebih tajam daripada manusia pada umumnya gitu. Lalu yang kelima ada psikoanalisis, atau yang dimana tokoh itu ada Freud dan Jung. Dimana Freud itu melalui dimana Freud ini dia menemukan teori psikoanalisis, yang dimana yang membahas hubungan antara sastra dan psikologi atau antara sastrawan dan gejala kejiwaan. Nah, bersama dengan itu juga ada Jung, yang dimana dia melalui psikologi analitiknya mengaitkan sastra dengan konsep archetype gitu, yaitu citra asli dari ketidaksadaran kolektif, hasil warisan pengalaman manusia sejak zaman purba. Nah, Jung ini juga menganggap bahwa penyair itu sebagai manusia kolektif yang menyalurkan dan membentuk jiwa manusia melalui karya kreatifnya yang muncul dari ketidaksadaran. Nah, oke, berikutnya ada kritik dan pengembangan. Nah, kritik dan pengembangan ini berbeda dengan Freud yang tadi. Dia itu menyatakan bahwa seniman itu adalah individu yang melarikan diri dari kenyataan karena tidak dapat memuaskan dorongan instingnya. Nah, kalau si Welek dan Welek ini, dia itu menolak penyamaan antara pengarang dan orang yang berhalusinasi gitu. Mereka menegaskan bahwa pengarang bukan sedang berhalusinasi, melainkan menggunakan kemampuan imajinasi mereka untuk menciptakan dunia yang artistik. Boleh di next? Nah, berikutnya ada psikologi sastra modern. Nah, salah satu perintis penting dari psikologi sastra modern ini yaitu E.R. Richards, di mana dalam karyanya Principles of Literary Criticism, yaitu tahun 1924, di mana menjadi rujukan utama bagi generasi sesudahnya gitu, generasi kita, di mana dia tuh menekankan dalam karyanya pentingnya pengalaman sastra yang terpadu. Juga seperti juga dalam teori psikologi Gestalt, serta juga menentang pandangan seni untuk seni, di mana menurutnya itu karya seni yang baru itu karya seni baru dapat dikatakan bermakna jika mampu berkomunikasi dengan pembacanya. Dan dia juga disebut sebagai bapak poetika ketegangan. Lalu yang ada juga Herbert Reed, yang dimana dia pengaruh psikologi Gerard juga terlihat gitu pada Herbert Reed yang menulis karangan Pieces of English Poetry. Terus juga ada, nah kalau di Indonesia, tokoh gagasan psikologi sastra itu diperkenalkan oleh Gunawan Muhammad dan Arif Budiman melalui pendebatan dari kritik aliran Rawamangun versus metode kritik Ganzet. Lalu yang ada tokoh-tokoh lainnya tuh kayak Norman Holland, di mana dia dengan karyanya
yang dimana yang karyanya yaitu The Fifth Modern Comedies, terus The Shakespeare Imagination, and Psychoanalysis and Shakespeare, yang menunjukkan pengaruh kuat di psikologi dalam sastra. Juga ada Leslie Fiedler, yang dimana dia fokus cinta dan kematian dalam novel Amerika. Lalu ada George Pollard, ada fenomenologi eksistensial, dan Kenneth Burke, itu bisa sebagai symbolic action. Boleh di next. Nah, berikutnya ada pendekatan. Nah, pendekatan psikologi sastra itu melibatkan 3 unsur utama, yaitu pengarang, karya sastra, dan pembaca. Yang dimana pada tahap pertama, yaitu pengarang, karya itu dianggap sebagai proyeksi kejiwaan pengarang, di mana emosi dan pengalaman pribadi pengarang itu akan tercermin dalam teksnya. Pendekatan ini tuh meneliti gimana pengalaman batin pengarang mempengaruhi isi karyanya, gaya bahasa, tema, dan penggambaran dari tokohnya. Nah, tahap kedua yaitu melihat karya sastra. Fokusnya ke karya sastra sebagai sumber data psikologis. Nah, di mana para kritikus itu nanti akan mencoba gitu mengungkapkan penerapan teori psikologi dalam teks dan juga menganalisis hubungan antara pengarang dan karyanya. Nah, dalam konteks ini tuh karya tetap akan menjadi objek utamanya, sedangkan teori psikologi akan berfungsi sebagai alat bantu dalam menganalisis. Nah, di Indonesia pendekatan ini tuh diperkenalkan oleh M.S. Hutagalung, yang dimana dia meneliti Jalan Tak Ada Ujung karya Mukhtar Lubis serta Bon Omarjati, yang dimana dia mengkaji ateis karya Akdiat Niharja. Lalu pada tahap ketiga, fokus analisis itu beralih kepada pembacanya, yang dimana para kritikus itu akan berusaha memahami misi yang ditanamkan pengarang serta unsur-unsur dalam karyanya, yang dimana menimbulkan kepuasan dan daya tarik tertentu bagi pembaca. Nah, dalam tahap ketiga ini, karya sastra dianggap memiliki kekuatan sihir gitu yang dapat memikat dan mempengaruhi emosi pembaca. Tugas kritikus pada tahap ketiga ini adalah untuk menjelaskan mengapa karya tersebut memberikan daya pikat emosional. Oke, untuk sekian dari saya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Oke, setelah kita membahas mengenai sejarah dan pendekatan mengenai teori sastra, kali ini kita akan bahas mengenai tokoh-tokoh. Yakni ini adalah beberapa tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan teori psikologi, yang kebanyakan itu dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis teori ini. Antara lain seperti Erik Erikson, Erich Fromm, Jean Piaget, dan Lev Vygotsky. Dan kali ini kita akan membahas mengenai teori dan kontribusi masing-masing tokoh dalam perspektif psikologi sastra. Yang pertama adalah Erik Erikson. Dalam fokus teori beliau, yakni perkembangan psikososial. Ini menurut beliau gitu, perkembangan sosial adalah pendekatan yang menekankan interaksi antara faktor psikologis individu dan konteks sosial yang mempengaruhinya sepanjang hidup, yang mengembangkan 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia dari bayi hingga lansia. Yakni, antara 8 perkembangannya antara lain, bayi terus melawan mistrust, yakni anak belajar percaya atau tidak percaya pada lingkungan. 2 anak kecil, mandiri atau malu, yakni anak membangun kemandirian atau merasa malu dan ragu. Yang ketiga, remaja, identitas melawan kebingungan peran. Yakni ini adalah masa di mana remaja itu mencari identitas diri. Yakni mereka itu mengalami sebuah krisis identitas lah. Kemudian, dewasa muda, yakni keintiman dan kesepian. Yakni mereka ini membangun hubungan dekat dan merasa kesepian gitu. Selanjutnya adalah dewasa, yang ketujuh adalah dewasa produktif. Dewasa, yakni produktif dan stagnan, yakni adalah dalam kehidupan sosial, ini adalah pahat yang terjadi dalam kehidupan sosial dan pekerjaan mereka gitu. Terus ada lansia, antara introspeksi diri dan melawan keputusasaan, yakni mereka yang menerima hidup dan introspeksi sendiri atau keputusasaan gitu. Dalam referensi psikologi sastra, dalam analisis sastra, teori Erikson digunakan. Bagiannya beliau itu digunakan untuk pertama, mengkaji krisis identitas tokoh remaja. Yang kedua, menilai dinamika hubungan sosial tokoh seperti keintiman,
isolasi atau stagnasi. Kemudian memahami konflik yang muncul akibat kegagalan tokoh melewati tahap tertentu. Contohnya itu dalam karakter novel gitu, seperti Ikal gitu, dalam Laskar Pelangi. Ikal, yakni dia itu berulang kali menghadapi tantangan sekolah, bersama minim tekanan ekonomi dan lingkungan miskin. Dia menunjukkan industri, kajian dan ketekunan ketika tetap belajar dengan semangat meski serba kekurangan. Kasus Erikson tampak sangat ia merasa rendah diri ketika dibandingkan dengan kondisi sekolah elit lah di dalam novel tersebut. Dan konflik ini membentuk motivasi Ikal untuk berprestasi dan menyelesaikan pendidikan dan mengubah nasibnya. Yakni tokoh Ikal ini lulus melalui tahap industri karena dukungan dari beberapa tokoh yang lainnya. Selanjutnya adalah Erich Fromm. Dalam fokus teori beliau, yakni manusia mencari cinta dan makna hidup gitu, atau kebutuhan manusia dan orientasi karakter. Beliau itu memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mencari cinta, kebebasan, dan makna hidup. Menurutnya, masalah psikologi muncul ketika manusia kehilangan orientasi atau terasingan dari dirinya. Dan konsep utamanya yakni adalah biofilia, yakni adalah dorongan mencintai kehidupan dan kreativitas ataupun pertumbuhan. Nekrofilia, kecenderungan mencintai kehancuran dan kekuasaan atau hal-hal yang tidak hidup. Kemudian alienasi, keterasingan, yakni individu merasakan keterpisahan dari diri, masyarakat, atau lingkungan. Dan relevansinya atau hubungannya dengan psikologi sastra, antara lain adalah tokoh yang mengalami keterasingan sosial atau batin, tokoh yang mencari makna cinta atau kebebasan, konflik tokoh, sifat biofilik yakni membuat hidup, dan ekofilik, yaitu sifat yang merusak. Selanjutnya adalah Gentry dalam fokus teori beliau yang adalah perkembangan kognitif. Menurut beliau, fokus beliau ini adalah pada perkembangan kognitif anak, menjelaskan bagaimana cara mereka berpikir dan cara mereka memahami dunia berkembang melalui tahapan yang sistematis. Tahapan mereka adalah, pertama adalah sensori motor, ini mulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Yakni mereka menggunakan indera dan gerakan untuk memahami lingkungan. Kemudian tahap selanjutnya adalah pro-operasional atau pra-op. Usia ini mulai dari 2 sampai 7 tahun, yakni mereka ini berpikir simbolis namun masih egosentris dalam melihat perkembangan dunia berkembang. Selanjutnya adalah operasional konkret. Usia ini mulai dari 7 sampai 11 tahun, yakni mereka berpikir logis namun terbatas pada hal konkret. Dan selanjutnya adalah formal. Usia ini mulai 11 tahun ke atas, 11 tahun sampai ke atas. Mereka mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Dan relevansi psikologi sastra digunakan untuk beberapa hal, yakni memahami logika berpikir tokoh anak atau remaja, kemudian mengkritisi tindakan tokoh berdasarkan tahapan kognitif yang belum matang. Kemudian adalah menilai perkembangan pola pikir tokoh sepanjang cerita. Kemudian yang terakhir adalah Lev-Vygotsky. Dan teorinya yakni adalah sosiokultural. Fokus teori beliau ini menekankan bahwa perkembangan kognitif selalu dipengaruhi lingkungan sosial, budaya, dan interaksi dengan orang lain. Konsep utamanya ada beberapa, yakni adalah ZPD, Zone of Promical Development. Zona di mana anak dapat belajar dengan bantuan orang yang lebih ahli. Kemudian adalah scaffolding, yakni ini melalui bantuan sementara dari guru atau pendamping atau teman yang dapat membantu perkembangan anak tersebut. Selanjutnya adalah bahasa sebagai alat berpikir, yakni bahasa membentuk cara individu atau anak ini memahami dunia. Dan relevansi dalam psikologi sastra ada hubungannya dengan filsafat sastra. Dalam kajian beliau ini dapat membantu untuk meneliti pengaruh lingkungan sosial atau keadaan sosial pada perkembangan sebuah tokoh remaja atau anak tersebut gitu. Kemudian itu menganalisis tokoh yang belajar melalui hubungan mentor dan murid.
kemudian memahami perubahan karakter akibat tekanan budaya atau komunitas atau keadaan yang mengubah kepribadiannya. Yakni kesimpulannya dari teori tokoh-tokoh ini dapat disimpulkan bahwasannya ini dapat memberikan kontribusi besar dalam kajian psikologi sastra dengan memahami perkembangan psikososial, kebutuhan makna hidup, perkembangan kognitif, serta pengaruh lingkungan sosial. Pembaca novel atau gimana ya, kita memahami sebuah tokoh, misalnya tokoh Ikal tadi, dapat menelaah motivasi konflik dan pertumbuhan tokoh dalam karya sastra secara lebih mendalam. Oke, mungkin sekian dari Ana, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke karakteristik dari psikologi sastra. Di sini ada 5. Yang pertama itu fokus pada kejiwaan tokoh. Jadi si psikologi sastra itu intinya melihat bagaimana nih keadaan batin para tokoh dalam suatu cerita itu. Kita ngecek apa yang mereka rasakan, mereka pikirkan, dan mereka lakukan gitu. Termasuk juga apa sih yang mempengaruhi mereka gitu, misalnya dari trauma masa lalu, keinginan terpendam, atau masalah yang sedang mereka hadapi gitu. Itu dari poin pertama. Kemudian yang kedua itu menghubungkan teori psikologi dengan karya sastra. Jadi dalam psikologi sastra itu tentu kita juga menggunakan teori-teori psikologi untuk memahami cerita kan. Misalnya teori Freud, humanism, atau behaviorism. Nah, si teori-teori ini tuh ngebantu menjelaskan kenapa tokoh berperilaku seperti itu. Karena si karya sastra itu biasanya menggambarkan kehidupan batin manusia kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu menganalisis jiwa pengarang. Jadi selain tokoh, kita juga ngelihat nih kondisi psikologi si penulisnya sendiri dari pilihan tema, gaya bahasa, atau simbol yang dia pakai. Dari situlah kita bisa nebak nih bagaimana cara berpikir dan perasaan pengarang saat menulis karyanya itu gitu. Nah, yang keempat itu memahami respon pembaca. Jadi setiap pembaca itu kan pasti punya pemahaman yang berbeda-beda ya, sebagaimana Indonesia tuh tentu dipenuhi oleh masyarakat yang beragam. Ya, tentulah pemahamannya beda-beda. Nah, kenapa? Karena bisa dilihat dari pengalaman hidup dan perasaan tiap orang yang tentu berbeda gitu. Jadi contohnya Salma hari ini senang, terus siapa lagi? Alisa hari ini sedih. Tentu ketika membaca suatu karya yang nggak sama lah perasaannya kayak gitu kan. Nah, pemahamannya juga jadi akan berbeda. Nah, jadi psikologi sastra itu juga mempelajari nih bagaimana pembaca menangkap pesan, makna, atau emosi dari sebuah karya kayak gitu. Dan yang terakhir itu mengungkapkan konflik batin dan nilai kemanusiaan. Jadi dalam banyak karya sastra ada tokoh yang mengalami konflik batin, misalnya antara keinginan pribadi gitu, keinginan pribadi, norma sosial, dan nilai moral. Jadi dari konflik inilah muncul nilai-nilai kemanusiaan kayak cinta, kesepian, rasa takut, dan rasa bersalah dan lain-lain seperti itu. Boleh di next.
Next, Ari. Oke, baik. Selanjutnya adalah contoh penerapan dari psikologi sastra. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 3 buku dari psikologi sastra. Yang pertama itu ada L'interpretation des Rêves, kemudian yang kedua ada Delire et Rêves La Gradivale de Jensens, dan yang terakhir ada Das Anhelmiles, ya, itulah. Maaf ya kalau pronunciasi salah. Yang pertama ada L'interpretation des Rêves, yang artinya interpretasi mimpi. Jadi konsep utama dari buku ini adalah Freud menjelaskan bahwa mimpi adalah yang pertama pemenuhan hasrat terpendam atau wish fulfillment. Kemudian yang kedua jalan masuk menuju alam bawah sadar atau unconscious. Yang ketiga terbentuk dari simbol-simbol yang mewakili keinginan terlarang atau konflik batin atau repressed desire. Kemudian penerapan dalam psikologi sastra. Jadi dalam analisis buku ini yang pertama kode atau simbol tentang konflik batin tokoh. Kemudian yang kedua, jalan memahami trauma, ketakutan, dan keinginan tersembunyi tokoh. Yang ketiga, kunci membaca tema seperti identitas, kecemasan, dan rasa bersalah. Kemudian contoh penerapannya. Yang pertama, tokoh dalam cerpen Arab bermimpi jatuh, yang ditafsirkan sebagai ketakutan, kehilangan kontrol, atau status. Kemudian yang kedua, mimpi tentang air, menggambarkan dorongan emosional atau seksual yang ditekan. Kemudian yang ketiga, mimpi tokoh melihat kematian, dapat dianalisis sebagai rasa takut akan perubahan besar. Jadi garis besar dari buku ini adalah ketika tokoh bermimpi, mimpi itu dibaca bukan secara literal, tetapi sebagai simbol dari konflik psikis yang tak tersampaikan. Dan yang kedua ini ada buku Delire et Rêves, yang artinya analisis cerpen La Gradiva. Jadi konsep utama dari buku ini adalah Freud menulis analisis terhadap novel pendek Jenses La Gradiva. Dia menunjukkan yang pertama itu hubungan antara fantasi, delusi, dan mimpi. Kemudian tokoh utama mengalami halusinasi dan obsesi terhadap figur arkeologis bernama Gradiva. Kemudian penyembuhan tokoh terjadi melalui pengakuan dan konfrontasi dengan yang ditekan atau di-repress. Kemudian penerapannya dalam psikologi sastra, yang pertama, obsesi tokoh terhadap sosok tertentu dianggap sebagai tanda konflik psikis atau seperti kayak trauma cinta, rasa bersalah, atau kehilangan. Kemudian yang kedua, halusinasi atau fantasi tokoh dibaca sebagai mekanisme pertahanan atau defense mekanisme seperti sublimasi, kemudian represi dan proyeksi. Kemudian contoh penerapannya, yang pertama, tokoh yang melihat bayangan orang yang sudah meninggal dapat dianalisis sebagai trauma yang belum selesai. Kemudian yang kedua, tokoh yang terobsesi dengan perempuan atau masa lalu tertentu bisa dibaca sebagai usaha memulihkan luka batin. Kemudian inti dari buku ini adalah Freud menggunakan La Gradiva untuk menunjukkan bahwa sastra sering memperlihatkan gejala psikis seperti delusi, obsesi, dan represi. Ini menjadi model pembaca tokoh sastra sebagai pasien psikologi. Kemudian yang terakhir ada Des Anhelms atau kesan keanehan. Jadi konsep utama dari buku ini adalah Freud memperkenalkan istilah uncanny atau das Anhelms, yaitu yang pertama sesuatu yang asing tetapi terasa akrab. Kemudian yang kedua, sesuatu yang mengganggu, menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman. Yang ketiga, muncul ketika sesuatu yang ditekan muncul kembali atau the return of the repressed. Kemudian penerapan dalam psikologi sastra, yang pertama seperti kayak cerita horor atau mistis, kemudian yang kedua tokoh yang mengalami deja vu, yang ketiga tempat atau objek yang tampak biasa tetapi menakutkan, dan yang terakhir adegan yang menggabungkan batas antara mimpi dan realitas. Kemudian contoh penerapan dalam psikologi sastra yaitu yang pertama, tokoh merasakan bayangan yang tidak mengikuti dirinya, padahal tidak ada siapa-siapa yang muncul. Itu akibat ketakutan masa kecil yang tertekan. Kemudian seperti kayak rumah tua yang tampak normal tapi memunculkan rasa cemas. Itu yang berartikan simbol trauma keluarga. Kemudian yang terakhir cermin yang menampilkan bayangan berbeda. Itu menunjukkan konflik identitas tokoh. Kemudian inti dari buku ini adalah dalam buku ini Freud menunjukkan bahwa rasa ngeri dalam sastra bukan hanya dari hantu, tetapi dari munculnya kembali hal-hal yang pernah ditekan oleh tokoh. Mungkin seperti itu. Bisa dilanjut, Ahi.
Afwan Ahibades, bisa lanjut. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami pada Ahli Salman Kenzi, kami silakan. Baik, terima kasih Akhi Said atas kesempatannya. Saat ini kita masuk ke penerapan psikologi analitik Carl Gustav Jung dalam karya sastra. Nah, salah satu teori psikologi yang baik digunakan dalam kajian sastra yaitu psikologi analitik yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung. Di sini Jung memperkenalkan konsep-konsep penting seperti archetype, collective unconscious, persona, anima animus, dan shadow. Konsep-konsep ini dapat digunakan untuk menganalisis struktur kejiwaan tokoh dalam karya sastra. Nah, di dalam analisis sastra, teori Jung itu sering dipakai untuk mengungkap archetype yang muncul dalam karakter atau alur cerita. Misalnya, dalam novel fantasi itu banyak tokoh utama yang digambarkan sebagai the hero archetype, tokoh yang menjalani perjalanan, menghadapi rintangan, dan akhirnya mengalami transformasi diri. Atau yang biasa disebut kalau di film itu sebagai karakter development. Nah, tokoh semacam ini dapat ditemukan dalam cerita-cerita yang masyhur yang mungkin teman-teman udah pernah dengar, Harry Potter dan The Lord of the Ring, maupun kisah klasik Mahabharata. Jung juga menekankan bahwasanya tokoh-tokoh dalam karya sastra itu seringkali menjadi representasi dari konflik batin manusia. Misalnya, tokoh antagonis dalam suatu novel itu dapat ditafsirkan sebagai representasi dari the shadow, yaitu sisi gelap kepribadian yang ingin ditekan. Dengan menggunakan teori Jung, peneliti sastra dapat memahami bagaimana konflik antara kepribadian sadar dan tak sadar direpresentasikan melalui hubungan antar tokoh. Kemudian yang kedua yaitu penerapan humanistik psikologi Erich Fromm dalam analisis tokoh. Nah, teori Erich Fromm banyak diterapkan dalam analisis karya sastra, terutama ketika sebuah cerita menggambarkan tokoh yang mengalami alienasi atau yang kita sebut sebagai keterasingan atau kehilangan makna hidup. Fromm juga menjelaskan bahwasanya manusia itu nggak cuma digerakkan oleh insting biologis saja, tapi juga oleh kebutuhan untuk mencintai atau biofilia dan menciptakan makna hidup. Salah satu contoh penerapannya bisa dilihat pada karya-karya sastra modern yang tokohnya mengalami keterasingan sosial, seperti novel The Stranger karya Albert Camus. Tokoh Meursault misalnya dapat dianalisis sebagai individu yang mengalami alienasi dari dirinya sendiri dan lingkungannya. Dari perspektif Fromm, kondisi psikologis tersebut merupakan bentuk ketidakmampuan manusia modern dalam memenuhi kebutuhan dasar akan cinta, hubungan sosial, dan tujuan hidup. Konsep biofilia dan nekrofilia Fromm juga dapat digunakan untuk menganalisis karakter yang memiliki kecenderungan menghancurkan, merusak, atau terobsesi dengan kekuasaan. Nah, melalui teori ini, peneliti dapat melihat bagaimana nilai kemanusiaan tokoh sastra berkembang atau merosot sepanjang cerita. Nah, untuk kesimpulan singkatnya, jadi melalui penerapan teori Jung dan Fromm, psikologi sastra itu nggak cuma menjelaskan tindakan tokoh secara permukaan, tapi juga mampu mengungkapkan struktur batin, konflik psikologis, dan pola kepribadian yang membentuk cerita. Nah, dengan demikian, teori psikologi menjadi alat penting untuk memahami kedalaman makna yang disampaikan pengarang melalui tokoh-tokohnya. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ahli Salman. Boleh dilanjut. Oke, kita masuk ke contoh penerapan yang terakhir ya, ini contoh ketiga. Di sini ada buku Un Souvenir de Anne France de Leonardo da Vinci yang artinya kenangan masa kecil Leonardo da Vinci. Nah, dalam tulisan ini ya, Freud itu mencoba menafsirkan kehidupan dan karya Leonardo da Vinci ya, seorang tokoh besar dalam dunia seni, ilmu pengetahuan, dan penemuan. Nah, namun Freud ini tidak hanya melihat Leonardo dari sudut sejarah atau estetika, melainkan sebagai seorang individu yang perkembangan psikologisnya tertanam dalam karya-karyanya. Nah, Freud ini memulai analisisnya dengan menelusuri masa kecil Leonardo, terutama hubungannya dengan ibu dan ayahnya. Nah, menurut Freud ini struktur keluarga Leonardo yang cukup unik pada masa kecil, di mana ia lebih dekat kepada ibunya. Tuh, kemudian membentuk karakter dan dorongan kreatifnya sebagai seniman. Nah, salah satu poin paling terkenal adalah analisis Freud terhadap senyuman Mona Lisa. Freud berpendapat bahwa ekspresi senyum lembut Mona Lisa bukan hanya hasil teknik lukis yang realistis, tetapi mencerminkan ingatan dan perasaan terdalam Leonardo terhadap sosok ibu dan figur keibuannya. Nah, senyuman itu dianggap ya sebagai jejak emosional yang tersimpan dalam alam bawah sadar Leonardo. Kemudian lalu muncul kembali melalui proses kreatif gitu. Nah, untuk penerapan dalam psikologi sastranya, satu, kemudian analisis pengarang menelusuri pengalaman traumatis, kemudian konflik psikis
atau masa kecil penulis. Kemudian yang kedua, analisis simbol mencari makna tersembunyi, fantasi dan dorongan dalam karya sastra. Kemudian yang ketiga, sublimasi dalam karya menjelaskan bagaimana ya penulis itu mengekspresikan dorongan terlarang melalui cerita, tokoh, dan gaya penulisan. Yang kedua ada La Création littéraire et le rêve éveillé, yang artinya itu penciptaan sastra dan mimpi terjaga. Nah, contoh penerapan kedua ini adalah analisis Freud dalam bidang sastra gitu. Tulisan ini yang membahas hubungan karya sastra dengan proses bermimpi, terutama mimpi saat terjaga atau lamunan. Nah, Freud ini berargumen bahwa ketika seorang menulis sebuah cerita, mereka sebenarnya sedang mengolah bahan-bahan mentah dari alam bawah sadar, sama seperti ketika kita bermimpi. Perbedaannya adalah dalam mimpi bahan-bahan tersebut muncul secara acak dan tidak terkendali. Nah, sementara dalam sastra, mereka diatur dan disusun secara sadar menjadi sebuah karya yang memiliki struktur dan nilai artistiknya. Nah, salah satu gagasan yang menarik ya dari Freud adalah perbandingan antara penulis dan anak-anak yang sedang bermain. Nah, Freud ini mengatakan ya bahwa anak-anak menciptakan dunia imajinatif yang sangat serius bagi mereka. Nah, mereka membuat aturan, menetapkan peran dan membangun narasi sesuai keinginan mereka. Kemudian dunia itu tersebut tidak nyata ya, dunia itu tersebut tidak nyata tetapi benar-benar dirasakan sebagai realitas psikologis. Nah, menurut Freud, penulis melakukan hal yang sama ya, hanya saja dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Penulis ini menciptakan dunia fiksi berdasarkan fantasi, keinginan atau konflik batin tertentu. Kemudian menyusunnya menjadi kisah yang dapat dinikmati oleh pembaca. Nah, karena itu ya Freud itu menyebut bahwa seorang penulis pada dasarnya adalah seperti anak besar seseorang yang masih memiliki kemampuan untuk berfantasi dan berimajinasi, tetapi mengolah fantasi tersebut menjadi karya yang matang dan berarti. Nah, kesimpulan besarnya adalah dari dua contoh penerapan teori Freud ini kita dapat menarik ya beberapa kesimpulan. Kreativitas berakar dari pengalaman psikologis yang mendalam terutama masa kecil. Kemudian seni dan sastra adalah bentuk sublimasi, yaitu proses mengalihkan energi batin ke dalam karya yang bernilai. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, syukran Akhi Daus. Next. Kesimpulannya, psikologi sastra adalah pendekatan yang mempelajari karya sastra melalui aspek kejiwaan, baik melihat dari pengarangnya, tokohnya, atau pembacanya. Pendekatan ini berangkat dari anggapan bahwa sastra itu cerminan proses mental manusia. Sejak zaman Aristoteles hingga teori modern, seperti yang tadi dijelaskan Freud, Erikson, dan tokoh lainnya. Psikologi sastra berkembang menjadi metode penting dalam memahami konflik batin, motivasi, dan pengalaman psikologis yang muncul dalam karya sastra. Karakteristiknya meliputi analisis kejiwaan tokoh, kondisi pengarang, penggunaan teori psikologi sebagai alat untuk menafsirkan teks. Dalam penerapannya, psikologi sastra membantu mengungkapkan makna mendalam karya dan menilai bagaimana pengalaman batin dituangkan dalam bentuk sastra sendiri. Dengan demikian, psikologi sastra menjadikan karya bukan hanya sebagai produk estetis saja, tapi juga representasi kompleks dari jiwa manusia. Ya, syukran kami dari kelompok 5 mohon izin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya atau ada feedback. Waktu Salwa, dipersilakan. Izin bertanya, apakah jika penulis yang suka menulis tema gelap, apakah psikisnya sebenarnya terganggu? Itu pertanyaan Ana, syukron.
Oke, syukran. Ditampung dulu ya. Tapi pengarang belum tentu mencerminkan apa yang dikarangnya. Kan mereka membuat media itu untuk meluapkan isi hati mereka gitu. Kalau penulis Conan kan tuh udah banyak merencanakan ribuan rencana pembunuhan kan. Apakah penulisnya adalah murderer? Enggak kan? Oh iya, betul banget. Ana nggak kepikiran, Cukron. Apakah yang lain ingin menambahkan? Oke, silakan Ukti Alfa. Baik, makasih banyak atas kesempatannya dan juga kelompok 5 sudah menyampaikan presentasi terkait psikologi sastra ya. Sebelumnya suaranya terdengar jelas nggak? Yap. Ya. Tadi kan disampaikan kalau nggak salah tuh di bagian deskripsi ya, kalau psikologi sastra itu dia mencakup tiga unsur utama yang dimana tuh ada pengarang, karya sastra, sama pembaca. Nah, kemarin itu di materi sebelumnya di sosiologi sastra itu juga ada sebutannya itu ruang lingkup kajian yang dimana di situ juga melibatkan ada pengarang, karya sastra, dan juga pembaca. Nah, kira-kira apa perbedaannya dalam psikologi sastra dan juga sosiologi sastra gitu? Apakah jelas? Oke, jelas. Ditambah dulu ya. Baik, Ana izin menjawab pertanyaan dari Ukti Alfa. Ini kalau kata-kata si penulis, karya sastra, kemudian pembacanya, tentu emang sama ya. Cuma di sini fokusnya beda terkait sosiologi dan psikologi gitu. Nah, kalau si sosiologi itu tentu lebih kepada bagaimana lingkungannya gitu. Lingkungan yang dapat mempengaruhi terbentuknya si karya sastra. Tapi kalau psikologi itu lebih kepada ininya lebih kepada diri sendiri lah. Contohnya dari sisi penulis tadi ya. Kan tadi ada 3 tuh, penulis, karya, pembaca. Dari sisi penulis, kalau di psikologi sastra, kalau penulis itu fokusnya kepada kejiwaan si penulis itu, apakah dia emosi, kemudian memiliki trauma seperti yang sudah disebutkan tadi, atau bagaimana motivasi dia gitu kan, itu lebih kepada kejiwaan. Tapi kalau fokusnya sosiologi, maka dia akan lebih kepada si masyarakat. Si penulis itu ngelihat nih, enggak, kalau dari sisi penulis itu bagaimana pendidikannya, kemudian budaya, zaman, lingkungan gitu kan, itu yang
mempengaruhi. Nah, kemudian kalau dari sisi karya, kalau dari psikologi sastra itu tadi ya contohnya kalau si penulis punya trauma gitu, maka nanti kalau dijadiin karya, bagaimana si trauma itu akan mempengaruhi jalannya cerita gitu. Jadi intinya trauma kejiwaan si tokoh. Nah, kalau dari sisi sosiologi itu karyanya terbentuk karena cerminan dari si masyarakat gitu. Contohnya kayak ini tenggelamnya kapal Van der Wijk gitu kan. Itu kan menceritakan masyarakat Padang gitu kan. Nah, pokoknya lebih kepada sisi masyarakat. Nah, kemudian kalau sisi pembaca itu kalau dari psikologi ya bagaimana si pembaca merasakan takut, kemudian senang, dan perasaan-perasaan lainnya gitu. Tapi kalau dari sisi sosiologi ya bagaimana si pembaca itu menafsirkan karya pokoknya bagaimana si pembaca itu menafsirkan karya itu gitu. Lebih kepada penafsiran yang berbeda-beda karena perbedaan budaya atau kehidupan di daerah-daerah gitu. Kayak gitu sih, Ukti Alfa. Apakah terjawab? Iya, terjawab. Jadi emang mungkin kalau misalkan di sosiologi sastra itu kan masuknya ke ruang lingkup kajian, sedangkan dia kalau untuk psikologi dia masuknya ke unsur ya. Tadi kan udah dijelasin contoh-contohnya. Nah, tapi kalau misalkan ada karya sastra itu yang dia tuh dianggap sebagai produk kesadaran sosial pengarang, yang dimana kesadaran mungkin masuknya ke psikologi dan sosial itu masuknya ke sosiologi sastra. Nah, itu gimana kita bisa memisahkan atau menyatukan antara psikologi pengarang dan posisi sosial pengarang dalam menafsirkan makna karya gitu. Jadi kira-kira eh, apakah psikoanalisis dan sosiologi itu bisa dikompromikan, bisa disatukan atau justru saling bertentangan gitu. Kalau misalkan tadi dengan karya sastra itu yang dianggap sebagai produk kesadaran sosial pengarang gitu. Oh iya, apa bisa disatukan gitu ya? Iya. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh menjawab. Oke, Ukti ya. Ini Ana sempat lihat ya di ini di AI gitu. Jadi bisa dikompromikan gitu. Contohnya kalau dari si karya, kalau sosiologi mungkin ini ya kemiskinan gitu. Kalau dari sisi sosiologinya. Nah, dengan kemiskinan itulah si muncul
muncul fokus psychology, yaitu karena miskin akhirnya dia depresi mungkin ya. Jadi itu salah satu antara psikologi dan sosiologi. Kemudian apalagi ya? Oh, ini dari sisi pembaca. Oh, bisa jadi sini. Dari sisi pembaca, contohnya tadi terkait kemiskinan gitu, karyanya terkait kemiskinan. Terus dibaca nih sama dua orang, antara orang yang Afan, orang yang ekonominya relate banget sama apa yang disebutkan di karya sastra itu, artinya ekonominya di bawah rata-rata dengan ekonominya kelas elit gitu. Tentu si pembaca ini lebih antara dua pembaca ini yang lebih merasakan itu orang pertama yang ekonominya tuh di bawah rata-rata gitu, karena karya sastranya itu kan terkait kemiskinan gitu. Nah, berarti ada dua perbedaan penafsiran atau dua perbedaan ini perasaan gitu antara dua pembaca seperti itu. Paham nggak? Ya baik, mungkin maksudnya ini ya, jadi bisa disatukan dan juga bisa bertentangan dilihat dari unsur dari aspek yang mana gitu. Karena kan tadi yang dari pembaca, dari segi pembaca ada yang dari mungkin dia merasakan hal yang sama dari ekonomi yang di kalangan bawah dan juga yang di atas kayak gitu ya mungkin. Betul banget. Ya, siap. Syukron waktu Safitri, jawabannya syukron kelompok 5. Lagi. Anak kembalikan ke PJ. Baik teman-teman, karena sepertinya Ustazah Mia-nya sedang di perjalanan, jadi mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih juga atas partisipasinya, dan boleh live ya.